Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Kita mulai dengan ngopi dulu. Sedap ngopinya. Sebentar ini dulu. Ini saya bentar ya. Ini kok berantakan gini, saya pinggirin dulu. Sebentar ya, saya pinggirin dulu. Waktu. Ini pagi-pagi nih, Sabtu pagi. Adalah weekend, adalah waktunya saya membereskan pekerjaan-pekerjaan yang kelewatan-kelewatan, report-report, rekomendasi buat mahasiswa dan seterusnya dan seterusnya, beberes ini itu deh, dan belajar. Yang menjadikan saya pada mungkin beberapa hari atau week terakhir ini adalah soal deliverable dari orang-orang. Maksudnya gini, ini saya melihat ada sebuah masalah ya yang terjadi di banyak tempat, di lingkungan saya, di kampus ya, di mana-mana gitu, adalah orang-orang yang tidak deliver dalam hal pekerjaan, project, tugas dan seterusnya. Jadi misalnya saya minta, kalau mahasiswa ya, saya minta buat laporan, nggak dibuat laporan. Memang laporannya itu misalnya deadline-nya 3 minggu lagi gitu ya. Tapi saya lihat biasanya yang kayak gitu pengalaman yang sudah 3 minggu lagi itu dadakan. Jadi sebelum-sebelumnya misalnya minggu ini saya cek mereka sampai di mana progresnya gitu ya. Nah, jadi prinsip saya, ini bolak-balik saya terapkannya, prinsip saya adalah sekarang 65% adalah lebih baik daripada 90% 3 minggu lagi. Ya, itu prinsip saya adalah now it's better than later ya. Meskipun kualitasnya jauh beda ya. Yang sekarang 65 ya. Kalau dinilai 65 itu dapat apa? D atau C gitu ya. D atau C daripada 3 minggu lagi ya. Kalau saya nilai sekarang. Kenapa? Karena yang sekarang 65% atau 65 tadi ada, saya bisa kasih nilai sekarang. Kalau tadi yang nanti ya, yang masih 3 minggu lagi atau nanti ya, meskipun lebih bagus, kalau saya nilai sekarang tidak ada. Alias gagal, alias fail, alias ya nggak lulus ya. Itu kalau dalam pekerjaan tidak deliver. Jadi ini selalu ya, yang lebih penting itu adalah time ya. Kalau kita baik di ini sama ya, di luar dan di kampus sama ya. Sekarang ya. Sekarang. Jadi kalau saya minta tolong mahasiswa, tolong ya kamu ini tugas akhir ya, skripsi, ya, tesis, disertasi, komplitin dulu gitu ya. Semuanya ada dulu. Sekarang dev-nya masih belum ya, kualitasnya masih belum bagus. Enggak, tapi ada sekarang. Jadi kalau dicek dari bab 1 sampai bab terakhir itu ada semua. Ya. Completeness-nya lebih penting daripada dev-nya gitu ya. Itu dulu ya. Completeness ya lebih penting dulu. Adain semua itu sekarang. Dalam laporan pekerjaan juga demikian ya. Kalau buat laporan pekerjaan, ada dulu laporan pekerjaan. Nanti kita bereskan kualitas. Gitu ya, itu selalu begitu. Tentu saja dalam perjalanannya, kalau kita sering melakukan seperti itu, maka begitu itu first step ya, pertama kali kita buat laporannya itu tidak 65, langsung kita 75. Artinya kita udah dapat C lah ya, udah lulus. Bahkan nanti kalau yang hebat-hebat itu dia bisa langsung 80. Artinya udah dapat B plus gitu ya, udah nyaris A. Ya, jadi itu membuat kita menjadi lebih tenang karena kita tahu kita sekarang sudah dapat B ya atau B plus, nanti masih ada 2 minggu lagi untuk perbaikinya gitu. Nah, itu ya. Ini yang mengecewakan di mana-mana seperti itu. Nah, kemudian saya mencari tahu ya kenapa demikian gitu ya. Karena memulai itu ternyata susah. Satu, memulai itu susah. Kadang orang tidak tahu mau mulainya dari mana juga ya. Sehingga dalam kepalanya tuh waduh ini, waduh itu, waduh ini ya, ketakutan ini, ketakutan itu ya. Atau waduh nanti ini salah, wah ini nanti jelek, wah ini gini ya. Aduh saya mulainya dari mana gitu ya. Nah itu yang memang itu masalah terbesarnya ya. Itu kayak mau minum kopi ya, masalah terbesar adalah malas buat kopinya.
mau minum kopinya mau, tapi buatnya dulu harus buat ini, harus giling, harus apa, bahkan kalau harus ngerosting segala macam ya, proses untuk satu gelas kopi ini mungkin membutuhkan waktu 10 sampai 15 menit ya. Makanya ada orang yang senang instan kopi karena malas gitu ya. Tapi kalau mau kopi enak ya harus mau begitu ya. Dikerjakan ya. Jadi yang penting dikerjakan, aja gitu. Itu juga lah sama saya kalau juga membuat report sama. Saya juga kalau membuat nulis, ini mulai nulisnya dari mana ya. Nah kita sadar ya bahwa nanti ya, ini yang kedua adalah bahwa kita boleh kita jalanin dulu, jebret dulu, bahwa nanti di tengah jalannya atau setelah versi yang pertama ini kita tahu bahwa versi report kita atau karya kita tadi harus kita buang, kita buat yang baru. Terimalah itu ya. Jadi kadang kita yang penting jalan dulu ya, jebret, begitu udah jalan. Ini sama juga dengan buat kode, buat program sama, buat dulu. Setelah selesai dijalankan, kita baru sadar, banyak kali yang salah tadi itu ya. Ini kurang, ini salah, itu salah ini gitu ya. Ya sudah, tapi dapat nilai tadi C ya. Yang penting deliver sudah ada, kerjaan udah jalan, udah bisa dipakai orang lain gitu. Kalau membuat kerjaan itu, kerjaannya udah jadi duit dulu gitu ya. Kalau buat masakan, orang udah bisa makan dulu ya, udah bisa makan dulu, jadi nggak kelaparan ya. Orang udah bisa makan dulu, udah bisa kerja. Nah, kualitasnya mari kita tingkatkan ya, itu yang ini. Jadi kita sadar dan kita harus rela bahwa pekerjaan kita itu kita mulai lagi dari awal ya. Nggak apa-apa, dan itu karena kita telah memiliki pengalaman dan pengetahuan ya, karena tadi yang ronde pertama tadi, maka ronde kedua ini bisa jadi lebih cepat daripada yang satu tadi ya, yang ronde versi 1 kemudian kita tambahin, kadang lebih cepat kita buat rombak semua, jebret itu version 2 kita kerjain dari awal. Tapi kuncinya tetap sama, cepat gitu ya. Yang nggak boleh kita buang versi lama tadi, versi 2 mulai lambat lagi. Itu nanti dapatnya versi kedua dikerjain sama lagi kualitasnya dengan versi 1. Kalau tadi 70, ini juga 70 juga nilainya. Ya ngapain gitu ya. Jadi kita yang versi kedua ini harus dikerjakan dengan cepat, bahkan lebih cepat, dan kita harus lebih baik. Tadinya misalnya 65, versi kedua dikerjakan baik jadi 75. Harus ya. Karena kan kita sudah tahu kesalahan-kesalahan kita di awal ya, dan kita tidak membuat kesalahan tersebut yang mana karena kita yang awal tuh karena kita nggak tahu ya, karena kita nggak tahu, bukan karena kita bodoh, biasanya tuh karena kita nggak tahu ya. Pas kerja ini kan nggak tahu gitu ternyata rangkaiannya kalau kayak saya susun gini jadi lambat, atau kabelnya jadi banyak, atau ukurannya jadi lebih luas. Coba ya, ini saya terapkan kayak gini, itu bisa lebih kompak segala macam, kabelnya lebih sedikit, areanya lebih sedikit, energinya lebih sedikit, lebih cepat. Versi kedua memungkinkan itu. Oke, jadi ya. Gitu ya, yang ini adalah itu. Tapi balik lagi deliverable is king ya. Jadi time itu adalah raja. Itu ya, jadi itu. Ya ini aja lah ya, sekedar informasi yang mungkin saya harap bisa menempeleng Anda gitu ya. Deliverable is more important gitu ya. Bolak-balik sekarang gitu ya. Dan tentu saja nantinya Anda akan menjadi lebih baik. Dan kalau Anda misalnya ya tadi ya udah buat report cepat seperti itu, dan Anda sudah melakukannya 40 kali. Yang ke-41 ya udah pasti bagus lah. Anda udah melakukannya 40 kali, kayak Anda naik sepeda gitu ya. Yang pertama kali mungkin lambat-lambat, begitu berikutnya lagi Anda sambil lari, sepedanya sambil dilempar orang juga bisa naik sepedanya. Kayak orang naik kuda ya, pertama kali kan, ini meren ya, saya karena belum pernah ya naik kuda tuh, kalau pertama kali naik kan bingung-bingung. Lama-lama tuh kalau dalam film-film tuh ya, sambil lari dari atap genteng, kudanya lari, loncat bisa. Kenapa? Karena dia udah melakukannya 200 kali gitu ya. Yang 199 jatuh. Yang 200 kali, 201 dan seterusnya udah bisa gitu. Ya tadi ya, kalau kita juga sudah menulis, membuat laporan ya, membuat ini dengan cepat, yang ke-200 kalinya ya pasti begitu. Ya kalau Anda belum pernah nyoba, belum pernah ini ya tentu saja akan lambat, susah, jelek. Ya memang lah ya. Kalau Anda baru pertama kali atau kedua, ketiga, keempat buat laporan jelek, lambat, memang demikian lah ya. Demikian lah. Jadi jangan khawatir bahwa itu adalah masalah Anda sendiri, karena itu masalah semua orang ya, semua orang.
Jadi balik-balik resep saya adalah do it quickly. Nah, kayak saya membuat video gini ya. Kalau saya pikir-pikir saya membuat video ini, waduh saya pikirin terus saya buat rencana gini gitu, videonya nggak selesai. Video ini yang ngomong kayak gini mungkin baru selesai 3 bulan lagi gitu ya. Oh, udah numpuk gitu ya. Saya jebret aja kayak gini. Kualitasnya gimana ya? Kualitasnya ya 65 ya, bukan 90. Bagus ya, wah pakai background, pakai ini, pakai tulisan segala macam, pakaiannya lebih keren ya, iyalah ya, bisa lebih itu. Tapi kan kalau saya mendeliver seperti ini 65, 70, mudah-mudahan nilainya nggak 65, 70 ya, mudah-mudahan 80 lah ya. Anda dapat pesannya ya, dapat message-nya atau intisari dari apa yang ingin saya katakan ini Anda dapat, kemudian ada eksekusi ya, wah itu udah menurut saya udah bagus ya, gitu ya. Nah nanti mungkin ada orang lain ya yang membuatnya menjadi lebih bagus pesannya, boleh-boleh saja gitu ya. Dan itu menurut saya lebih bagus ya, nantinya ada yang buat versi lebih bagusnya daripada apa yang saya ceritakan saat ini. Gitu. Ya, saya ngopi dulu ya karena yang penting enak dulu ngopinya. Sehat semuanya ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.